untuk datang ke sekolah ini dalam rangka membagi ilmu, membagi ilmu dari teman-teman kita yang akan mengadakan kegiatan PPL yang diadakan di sekolah kita ini. Jadi sebelum kita mengadakannya, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudi kiranya menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah ini guna untuk membagi ilmu dari rekan-rekan dan ibu guru yang akan mengadakan PPL di sekolah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hari ini juga saya selaku penanggung jawab di sekolah ini akan membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kami buka dengan resmi. Dan kepada Ibu sebagai peserta PPL, kami persilakan untuk membuka materinya. Terima kasih. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan atau teman-teman guru yang ada di SD Impres 1002. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberi kesempatan atau diberikan tempat untuk mengadakan kegiatan PPL saya di tempat ini di SD Impres 1002. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya sudi hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan saya. Jadi saya di sini selaku mahasiswa PPG mengadakan kegiatan PPL bukan mau mengajari mengajari teman-teman, tapi cuma sharing, membagi ilmu apa yang saya dapat di PPG selama ini. Jadi saya cuma sharing materinya tentang LKPD, LKPD Lembar Kerja Peserta Didik, di mana sekarang kita memasuki abad 21, di mana abad 21 kita dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran berinovasi dan kreatif, berinovasi dan kreatif. Salah satunya perangkat pembelajaran itu adalah membuat LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi di sini saya sharing tentang pembuatan LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi izinkan saya share tentang LKPD saya yang sempat saya kerja di kegiatan PPG. Namanya adalah LKPD Tentara, teman-teman. Jadi apabila membuat LKPD, yang paling pertama diperhatikan langkah-langkahnya yaitu alamat sekolah mana. Jadi di sini saya memakai sekolah SD Pamanua karena sekolah saya dari Pamanua. Kemudian kelasnya dan semesternya. Kelas berapa yang kita ampuh? Saya tulis di sini kelas 5, kemudian semester ganjil. Dan temanya. Kalau tematik sekarang 1 hari satu pembelajaran 1 hari. Kemudian isi tujuan pembelajaran. Adapun di tujuan pembelajaran di sini diambil dari RPP, diambil dari RPP tujuan pembelajarannya. Tetapi di tujuan pembelajaran itu, di tujuan pembelajaran RPP tidak semuanya dimasukkan di LKPD. Kita cuma memasukkan di mana tujuan itu yang kita buatkan di LKPD, Misalnya saya di sini di RPP saya tujuan pembelajaran saya itu
pembelajaran cuma 2 karena di tugasnya atau lembar kerja peserta didiknya memuat 2 dari tujuan pembelajaran. Contohnya di bagian pertama di tujuan pembelajaran saya, dengan mengamati video siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Jadi tujuan pembelajaran saya di pertama itu membuat bagan, jadi dia masuk di mata pelajaran IPA. Karena di pembelajaran saya tema 2, subtema 2, di situ memuat 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi itu tujuan pembelajaran yang kedua masuk di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya kita tulis nama kelompok. Kalau misalnya tugas LKPD ini kerja kelompok, nama kelompok misalnya kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian nama anggota kelompok, anggotanya misalnya dia 3 orang satu kelompok atau 4 orang. Di situ diisi tempatnya supaya anak-anak nanti langsung mengisi namanya, misalnya nama kelompoknya siapa-siapa saja. Ini kalau kelompok, tapi bisa juga individu. Misalnya lembar kerja individu, tapi kalau individu kan tidak diisi nama kelompok, paling cuma nama siswanya kan. Kemudian di sini ada judul. Jadi judulnya ini kita isi, misalnya subtema apa kita pelajari pada kali itu. Misalnya saya isi pentingnya udara bersih bagi pernapasan, karena kebetulan pembelajaran saya di subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kemudian selanjutnya petunjuk belajar. Jadi ini harus ada di dalam LKPD petunjuk pembelajaran. Misalnya di sini duduklah bersama dengan teman kelompokmu. Kalau memang dia kerja kelompok. Kemudian yang kedua, amatilah video yang telah disajikan kalau memang ada video yang kita mau sajikan. Kalau misalnya tidak ada ya misalnya amatilah buku. Kalau ada di buku teks atau apa yang ada di buku siswa tersebut. Kalau misalnya tidak ada video. Kalau misalnya gambar ya diisi amati gambar. Kemudian yang ketiga, buatlah bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dari informasi pada video yang telah diputar. Jadi di situ yang ketiga, nanti tugasnya di situ membuat bagan. Ya. Siswa membuat bagan. Kemudian yang keempat, lengkapilah tabel pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa beserta jawabannya dari teks bacaan pada buku siswa. Jadi nanti tugasnya memang sudah dilengkapi tabelnya, kita sudah membuat tabelnya, tinggal anak-anak mengisi jawaban di dalamnya. Kemudian di sini saya isi kegiatan pertama. Jadi saya mengisi kegiatan pertama, kegiatan kedua, karena di LKPD saya di sini memuat 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan bahasa Indonesia. Jadi di kegiatan pertama itu dia membuat IPA. Kegiatan pertama. Kemudian langkah-langkahnya, amatilah video yang telah disajikan. Jadi anak-anak atau siswa mengamati video yang telah disajikan. Kemudian dia buatlah bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dari informasi pada video yang telah diputar. Jadi di situ ada langkahnya supaya anak-anak tidak bingung dia mau ngapain. Jadi di situ sudah ada memang diisi, bilang buatlah bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dari informasi pada video yang telah diputar. Jadi anak-anak langsung mengisi bagan. Oh, bagannya dia tadi sudah mengamati video, kemudian dia membuat bagan di bawahnya. Jadi
di dalam LKPD kita sudah menyediakan kolom, jadi dia tinggal mengisi di dalamnya. Mengisi di dalamnya misalnya membuat bagan, dia sudah langsung mengisi ini bagan tentang alat pernapasan manusia. Kemudian ada di kegiatan kedua saya ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia itu LKPD-nya disuruh siswa membuat pertanyaan dan jawabannya, tetapi dia membaca teks yang sudah disediakan. Jadi ini dikasih masuk teksnya, jadi anak-anak nanti tinggal membaca teks tersebut, mengamatinya, kemudian dia membuat pertanyaan dan jawaban dari teks tersebut. Jadi dimasukkan semua teksnya kalau misalnya ada teksnya, ya. Nah, di sini sudah disediakan kolom, jadi tinggal anak-anak mengisi nanti kata tanyanya apa, kemudian pertanyaannya seperti apa dan jawabannya seperti apa. Jadi kalau membuat LKPD setidaknya kita mengisi contoh dulu di atasnya supaya anak-anak tidak bingung. Bila mau diapakan. Jadi ada contohnya, misalnya di sini kata tanya apa, pertanyaannya misalnya apa penyebab asap di Riau, kemudian jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Jadi di situ ada semua contohnya menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bisa berapapun soal atau tugas yang dikasih masuk di sini. Cuma kebetulan ini LKPD saya tugasnya cuma dua. Jadi yang saya ambil contoh sampel di sini cuma dua karena memuat dua mata pelajaran. Tapi teman-teman bisa mengisi berapapun tugas yang sekiranya bisa diselesaikan oleh siswa pada saat pembelajaran itu dalam satu hari itu. Bisa diisi semua. Jadi misalnya anak-anak berkelompok mengerjakan LKPD tersebut. Jadi nanti kalau sudah selesai dia bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan, membawa LKPD-nya, membaca atau menjelaskan hasilnya. Jadi kita sebagai guru juga kayaknya agak lebih lebih efektif menggunakan LKPD karena sudah ada di situ aturannya, sudah ada pertanyaannya, tinggal dia mengisi. Ya, kemudian kalau misalnya ada anak-anak yang tidak mengerti kan dia bisa bertanya, kita bimbing, seperti ini. Nah, jadi seperti itu LKPD saya. Siapa tahu ada juga masukan dari teman yang belum saya masukkan di sini, ya tolong masukkan ya. Karena kita di sini bukan mengajari tapi sharing ya, cuma sharing bagaimana terbaiknya sama-sama belajar. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan saya. Kalau ada teman mau diberikan masukan atau pertanyaan, kiranya disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman kita mengenai lembar kerja masa didik. Olehnya itu mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan ataukah ada yang mau ditanyakan. Mungkin dalam kesempatan ini silakan, jadi kita sharing saja. Siapa tahu ada yang mau disampaikan, apakah mau ditambahkan ataukah kita mau bertanya ya, dari materi yang disampaikan tadi itu. Terima kasih, saya persilakan Bapak Ibu Guru kalau ada yang mau sharing.
sharing. Jadi mungkin tadi kalau menurut saya yang saya terima dari Ibu, jadi itu mungkin lembar kerja peserta didik ini bisa saja tujuan pembelajaran yang kita masukkan tadi ada 5, tetapi kita bikinkan lembar kerjanya itu cuma 2, ya, cuma 2 tujuan pembelajaran yang kita ambil. Karena saya lihat tadi masalahnya memang cuma 2 kegiatan yang dilakukan. Mungkin begitu ya, kalau menurut saya tadi kemarinnya. Jadi kalau misalnya kita tambah lagi lembar kerja lain, mungkin kita juga bisa tambahkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita berikan pada hari itu. Kalau menurut saya kira-kira mungkin ya begitu ya. Ya, jadi mengenai tujuan pembelajaran sesuai dengan tugas yang kita berikan kepada anak. Misalnya di situ di RPP, karena kita mengacu dari RPP, di RPP misalnya kita mempunyai tujuan pembelajaran misalnya ada 5 atau ada 6. Tetapi yang diambil di LKPD tugasnya misalnya anak-anak 3, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Ya, jadi 3 juga dimasukkan. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita mau berikan di LKPD tersebut. Jadi jangan misalnya di tujuan pembelajaran RPP misalnya kita mempunyai tujuan pembelajaran 6, kemudian dimasukkan di sini semua, tetapi tugasnya yang sesuai di tujuan pembelajaran misalnya cuma 2. Jadi yang lain istilahnya ya nggak usah dimasukkan di situ ya. Jadi maksudnya kita sudah pilih saja tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan dia. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lain. Ya, halo. Makasih banyak Bu yang tujuan LK. Jadi ya. Jadi lembaran kerja peserta didik itu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat tentang tujuan pembelajaran berarti fokus kita kepada bagaimana caranya peserta didik bisa mengerti tentang inti pembelajaran yang kita akan berikan pada saat kita belajar bersama. Jadi itu pun kalau misalnya pengembangannya tentang tujuan pembelajaran bisa saja seperti tadi Ibu bilang yang terbuat itu 5, tapi kebetulan yang itu hanya 2. Berarti itu semua tujuan itu sudah terangkum pada 2 itu. Tapi yang dimaksud saya adalah mungkin walaupun hanya 2, tapi pengembangan bagaimana caranya kita menarik perhatian siswa, sehingga ketika kita menarik perhatian siswa muncullah daya ingatan siswa, sehingga dari siswa itu kita melihat bahwa daya nalarnya itu mungkin bermacam-macam ya Bu ya, bermacam-macam siswa misalnya, karena mungkin dia setelah dia beresap ilmu yang kita berikan lalu muncullah satu pertanyaan dari dia yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu. Jadi kemungkinan besar soal-soal yang berkaitan dengan itu muncul juga dari pikiran anak-anak, walaupun kita selaku guru tidak sempat tapi karena keluar dari siswa mungkin itu juga soal yang kita berikan muncul daripada pengembangan daripada otaknya anak-anak atau bagaimana? Ya, jadi kalau di LKPD di sini dengan tujuan pembelajaran itu Pak disesuaikan dengan tugasnya saja anak-anak. Ya, misalnya kan ini ceritanya tugas yang kita memberikan kita sudah rancang memang. Misalnya besok kita mau melakukan pembelajaran di tema berapa, misalnya pembelajaran 1 kan itu setidaknya kan malamnya kita sudah merancang ya, Berarti kalau kita sudah merancang berarti kita sudah tahu bahwa besok saya memberikan tugas seperti ini yang sesuai dengan RPP saya misalnya kan. Karena rancangan pembelajaran kan yang pertama dulu RPP, karena semua mengacu di situ kan. Semua mengacu di RPP. Jadi di tujuan pembelajaran kan
tercapai, kan biasa dikasih tugas ya, tugas anak-anak. Tugas itu dimasukkan di LKPD. Nah, misalnya tugas apa yang kita mau berikan, misalnya tugas ini, berarti yang ini sesuai di tujuan pembelajaran yang nomor 1 misalnya, atau di nomor 2. Sesuai dengan tugas yang kita berikan, maksudnya yang kita rancang, misalnya tugas apa saja, supaya kita tahu, oh tujuan pembelajaran saya ini sudah tercapai. Seperti itu mungkin Pak. Mungkin yang lain tahu ada masukan. Jadi di LKPD sini Pak, itu salah satu rancangan pembelajaran di abad 21. Karena sekarang kita sudah memasuki abad 21 dan kita menghadapi generasi Z. Jadi generasi yang kita hadapi ini bisa dibilang mungkin lebih apa ya daripada gurunya, tapi kan kita tidak boleh kalah dengan murid kita sendiri. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran yang berinovasi sehingga anak-anak fokus dengan pelajarannya. Misalnya kita memakai video pembelajaran atau gambar supaya anak-anak itu ya istilahnya tidak bosan dalam pembelajarannya. Selesai itu kata Jes itu karena kepanjangannya John kosong. Otak mereka makin kosong itu. Generasi makin kosong otaknya. Kalau anak-anak sekarang lebih ini dengan gadget ya, HP dia lebih suka. Jadi mungkin di dalam pembelajaran kita nanti Pak, kalau misalnya anak-anak dia suka dengan gadget, bagaimana caranya kita merancang pembelajaran yang terpadu dengan gadget supaya anak-anak fokus, oh bisa dipakai pembelajaran melalui gadget misalnya ya, melalui HP. Setidaknya kita bisa lah misalnya berinovasi seperti apa pembelajaran kita supaya anak-anak fokus di pembelajaran itu, supaya anak-anak tidak lesu, atau misalnya kadang kan kita mengadakan pembelajaran kadang anak-anak ngantuk ya, kadang anak-anak ngantuk karena memang saya juga melakukan seperti itu, mengalami seperti itu ya. Selama ini kalau saya mengajar itu kadang anak-anak fokus dia memperhatikan, tapi setelah kita tanya hilang, tidak tahu tadi itu diperhatikan kemana, kadang seperti itu. Jadi dia memang fokus kelihatannya kalau kita menjelaskan ya. Tapi pada saat selesai misalnya dikasih tugas, nah di situ biasanya kadang, tapi ya mungkin di sekolah sini mungkin tidak ya, mungkin di sekolah saya di sana seperti itu. Jadi saya mengikuti PPG ini, setelah saya mengikuti PPG saya tahu oh seperti ini merancang pembelajaran yang berinovasi sehingga anak-anak fokus di pembelajaran tersebut dan dapat merangsang otak anak-anak berpikir tingkat tinggi. Jadi kita juga sebagai guru tidak terlalu capek menjelaskan dengan ceramah, metode ceramah terus. Mungkin kita melakukan merancang pembelajaran dengan berinovasi, kemudian membuat LKPD. Jadi kan anak biasa kadang kalau pakai LKPD dia bersemangat mengerjakan ya, karena dia melihat, apalagi kalau ada gambar-gambar ya, apalagi kalau ada di gambar-gambar di LKPD. Misalnya kelas 1 menarik atau menjodohkan ya, kadang biasa begitu bagus di LKPD. Diisi misalnya gambar-gambar, misalnya gambar tubuh ya, pelajarannya tubuh, misalnya mata, yang mana matanya di dalam tubuh itu, misalnya ada gambar orang, ada gambar tubuh, kemudian ada di sampingnya misalnya mata, hidung, telinga. Kemudian dia menjodohkan yang mana matanya nak, dia menarik karena mungkin dia bersemangat mengerjakan tugas karena dia lihat, wih cantik ada gambarnya. Dibanding misalnya kita suruh saja menulis di bukunya, mungkin anak-anak dia mungkin kurang bersemangat ya mengerjakan tugasnya karena tidak ada memikat atau tidak ada yang menurut dia bagus di situ. Seperti itu LKPD ini Pak. Mungkin ada sedikit juga dari saya, kalau menurut saya Pak ya, dari apa yang perlu juga saya hadapi
Mungkin benar tadi yang bilang Ibu bahwa LKPD itu sekarang abad 21 ya. Tapi sebenarnya itu LKPD ini sebenarnya sudah lama sebenarnya ada. Sejak zaman kita mungkin ya baru mengajar ada cuma dulu setelah cuma lembar kerja gitu ya. LKS, ya LKS, lembar kerja siswa. Yang saya ingin kembali sharing sama Bapak dan Guru bahwa dalam hal pemberian lembar kerja anak-anak itu tidak, kalau dari saya tidak selayaknya juga harus diskusi terus ya. Karena saya lihat itu anak-anak kalau diskusi terus itu itu kan dia selalu bicara yang lainnya apa ya dia atau bagaimana. Jadi kalau dari saya itu langkah kita juga kalau misalnya di sharing sudah lain diskusi dikasih lain lembar kerja peserta didik mandiri, nah gitu. Jadi dalam satu hari misalnya nanti pembelajaran itu misalnya dalam IPA-nya mungkin kita kasih diskusi karena ada video-video yang harus dicermati di situ. Kalau dari yang kedua misalnya bahasa, kalau seperti ini mungkin kalau dari saya alasan bagusnya kalau dikasih tugas mandiri, misalnya dia bisa membuat kata bertanya apa, bagaimana, kan itu anak-anak supaya lebih jelas dia tahu oh ini anak sudah mengerti atau tidak. Karena biasanya itu kalau diskusi terus ya yang pintar-pintar di sana itu maksudnya yang itu tunggu serang bicara, malahan ada yang anak-anak yang tinggal diam saja menuntut saja apa hasilnya temannya kan begitu ya. Jadi kalau dari saya saran saya bagus sekali kita gunakan ini LKPD ya kita sesuaikan nih dengan anunya atau jangan itu terus jangan monoton diskusi dalam satu hari diskusi. Jadi kalau dari saya sarannya ya di share lah ada diskusinya ubah lagi supaya kita juga bisa melihat anak-anak lebih baik lagi. Terima kasih kalau dari saya. Ya mungkin ada sedikit masukan, beri masukan. Kan di sini LKPD biasanya kelompok ya kelompok. Tetapi nanti kalau di akhir pembelajaran itu kita misalnya memberikan latihan khusus per anak ya. Jadi ada latihannya lain evaluasi dengan LKPD ya. Kemudian LKPD kan pertama saya tadi katakan LKPD itu tidak selamanya harus kelompok ya. Jadi bisa kelompok, bisa kerja mandiri. Kemudian tadi yang dikatakan oleh kepala sekolah bahwa itu terus mungkin saya bisa memberikan masukan. Kalau misalnya memberikan tugas seperti ini kemudian misalnya dia terus yang membacakan di atas, mungkin solusinya kita bisa cari solusi misalnya melot ya lot. Nah, misalnya anak-anak di dalam satu kelompok 4 orang kita memberikan di mejanya misalnya nomor 1, 2, 3 dan 4. Kemudian sebelum dia mengerjakan tugas LKPD-nya kita sudah sampaikan bahwa nanti kalau pada saat presentasi tidak boleh bilang itu terus. Nanti siapa saja lot yang jatuh atau misalnya nomor yang kita ambil itu yang harus menjelaskan di atas. Jadi semuanya harus memperhatikan. Kemudian perlu diingatkan juga siswa ke anak-anak kalau mengerjakan LKPD itu jangan cuma 1 orang yang aktif. Setidaknya kan kerjasama karena di situ akan dinilai nanti. Misalnya dinilai sikapnya, oh kerjasamanya seperti apa. Ini bagus caranya bekerja sama kan. Itu kan ada nilai ya. Nilai di penilaian nanti, penilaian sikap, pengetahuan ataupun keterampilan kan nanti dinilai di situ. Mungkin seperti itu. Jadi anak-anak diingatkan memang sebelum mengerjakan tugasnya itu nanti dinilai tuh caranya mengerjakan LKPD. Jangan sampai cuma 1 yang kerja, yang lain cuma bengong, berarti nilainya juga berkurang. Lagian nanti kalau mempresentasikan kan di lot, jadi kita tidak tahu, guru tidak tahu nomor berapa saja yang kita dapat. Jadi siapa saja nomor yang kita dapat sesuai dengan mejanya itu yang menjelaskan di atas, berarti harus semua memperhatikan. Ya mungkin seperti itu penjelasan masukan dari saya. Serta ada masukan yang lain. Bagaimana yang lain? Siapa tahu
Kalau ada masukan yang kurang di LKPD saya, mungkin sekiranya diberi masukan supaya saya juga bisa memperbaiki diri. Karena ya saya juga cuma belajar, ya saya bilang tadi kita sharing. Gimana teman-teman? Ya, mungkin kalau sudah ini Sekira dari penjelasan ini tadi sudah jelas kita sudah bisa menerima tadi sekira apa yang harus kita lakukan untuk memberikan motivasi atau dorongan anak-anak di saat sekarang ini. Yang bisa saya petik dari hikmah daripada pemberian materi pada hari ini yaitu LKPD, bahwa yang selama ini Bapak dan Ibu guru mungkin belum bisa dilaksanakan, saya harapkan untuk kedepannya kita masing-masing harus selalu sharing, belajar. Jangan sampai kita beranggapan bahwa sudah seperti saya, terus terang saya pribadi sudah orang tua, sudah sebenarnya kalau masalah pembelajaran mungkin sudah ketinggalan, tapi tidak ada istilah ketinggalan kalau kita mau belajar. Itu saja pesan saya, bahwa hari ini kita diberikan materi dari Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kita sekarang bukan bilang kita mengajari, kita sama-sama saling sharing lah apa yang selama ini kita alami. Kita sharing dari Ibu. Dan apa yang Ibu berikan pada hari ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran anak kita ke depannya. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu guru supaya apa yang kita terima pada hari ini supaya bisa dilakukan di sekolah kita ini. Jadi yang selama ini saya sebagai penanggung jawab, saya terus terang masih saya juga kekurangan. Tapi balik itu kalau kita mau belajar, insya Allah kita akan bisa juga. Saya ucapkan kepada Ibu banyak terima kasih atas materi pada hari ini, dan kepada Bapak dan Ibu guru supaya kedepannya kita akan coba-coba memakai fasilitas yang ada di sekolah kita ini supaya bisa juga kita lakukan seperti apa yang diberikan Ibu pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan saya, dan saya mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq